Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Maulana dengan NIM 2019-01-440. Selamat siang Mas Krisna dan Pak Haris. Hari ini saya akan memaparkan codingan saya tentang tugas Android Studio yang saya kerjakan kemarin. Oke. Sekarang saya sedang ada di main activity. Jumlah activity-nya ada 8 activity. Saya akan mulai dari main activity. Pertama ini kelasnya ya, main activity. Lalu saya deklarasikan variable button. Di sini ada button sign in sama tombol sign up. Lalu sini ada layout main activity-nya, activity_main. Nah, lalu saya hubungkan variabel pada komponen button di layout activity. Maaf, ini harusnya activity main. Nah, sini ada tombol sign in, find by view ID. Dengan ID dari tombol itu tombol sign in sama. Begitu juga dengan sign up. Lalu di bawahnya ada ini set on click listener. Jadi tombol sign up-nya saya buat fungsi on click. Lalu fungsinya untuk membuat objek intent berpindah dari activity. Jadi tombol sign up itu saya fungsikan atau saya buat fungsi on click untuk berpindah activity ke activity daftar. Dari activity main activity ke daftar. Begitu juga dengan tombol sign in. Tombol sign in saya fungsikan on click. Fungsinya agar main activity itu berpindah ke activity login yang berlaku pada intent ini. Lalu kita coba ke daftar dulu. Pada activity daftar saya deklarasikan 2 edit text, yaitu edit text font dan edit text name. Lalu ada variable button, ada 2 juga, tombol sign up 2 dan sign in 2. Lalu saya deklarasikan string untuk input pada edit text, yaitu input nama dan notel atau nomor telepon. Di sini ada layout dari activity daftar. Lalu saya hubungkan variabel-variabel pada komponen button di layout activity underscore daftar. Di sini ada 4 komponen. Tombol sign up 2 saya buat fungsi on click-nya, set on click listener. Lalu saya buat ini menyimpan input user di edit text nama ke dalam edit text. Ini untuk nama pada edit text nama, dan ini untuk nomor telepon pada edit text phone. Saya buat fungsi inputan jika kondisi yang terjadi kosong. Jadi kalau nama dan nomor teleponnya kosong, saya akan membuat toast yang berisi nama dan nomor telepon wajib diisi. Ini toast ditampilkan. Lalu jika nama kosong dan nomor telepon kurang dari 9, maka akan ada saya set error yang memunculkan toast nomor telepon tidak valid. Lalu kalau semuanya benar, else, saya akan membuat bundle dan memasukkan value dari nomor telepon dengan kata kunci A ke dalam bundle, dan saya buat fungsi intent untuk berpindah activity. Jadi ini dari activity daftar ke activity menu utama jika berhasil. Lalu bundlenya dimasukkan dan dikirimkan ke activity selanjutnya, yang itu activity menu utama targetnya. Start activity itu untuk berpindah ke activity menu utama. Tombol sign in 2 itu yang tombol already have account. Jadi user tidak perlu
mendaftar jika sudah punya akun. Nah, jadi di activity daftar pun telah saya siapkan tombol sign in 2 atau tombol untuk menuju ke login. Ini intent sama sebenarnya, hanya berbeda kata-katanya saja. Dikirim ke login, activity login. Kita berpindah ke activity login. Di activity login saya deklarasikan satu button, yaitu tombol sign in 3, satu edit text yaitu edit text font 2, dan satu string yaitu nomor telepon atau notel. Ini layout activity login. Lalu saya hubungkan variabel pada komponen button di layout activity login. Sini ada dua, tombol sign in 3 dan edit text font 2. ID-nya sama-sama saya buat sedemikian. Lalu pada tombol sign in 3 saya buat fungsi on click. Nah, fungsinya nomor telepon, notel, edit text font ini untuk input user saat login, untuk menginput nomor telepon saat login. Jika saya buat kondisi jika nomor telepon kosong kondisinya, maka akan muncul sebuah informasi atau toast terkait kondisi yang diinputkan user. Jika kosong, maka akan muncul membutuhkan nomor telepon untuk login, menampilkan toast. Lalu jika nomor telepon kurang dari 9 yang diinputkan oleh user, maka akan error. Saya set error, nomor telepon tidak valid. Nah, jika nomor telepon diisi dan lebih dari 9 angkanya, itu berhasil membuat bundle dan value-nya dimasukkan ke bundle dengan kata kunci A, value nomor telepon tadi yang diinputkan oleh user. Dan saya buat intent untuk berpindah activity dari activity login ke activity menu utama. Bundle-nya saya inputkan atau saya masukkan ke activity menu utama targetnya, lalu start activity untuk berpindah ke activity menu utama. Di activity menu utama ada satu button, saya deklarasikan satu button, yaitu tombol beli pulsa, satu text view, nomor yang tercantum, dan string notel. Ini di layout activity menu utama saya hubungkan variabel-variabel pada komponen button di layout menu utama. Ada tombol beli pulsa dengan ID-nya yang sama, begitu juga dengan nomor yang tercantum. Di sini ID-nya nomor yang tercantum text view. Bundle ini menerima data atau menerima bundle yang dikirimkan dari activity sebelumnya, yaitu activity login. Sebelumnya saya telah mengirim bundle. Lalu string notel, nah ini kata kunci yang sebelumnya dikirim di activity sebelumnya atau activity login untuk bisa diterima di activity menu utama. Saya set text karena bentuknya text view, nomor yang tercantum. Jadi inputan nomor telepon yang user input di activity login itu saya kirimkan saya buat bundlenya dan saya kirimkan ke activity menu utama untuk nantinya dicantumkan dalam bentuk text view di activity menu utama. Lalu tombol beli pulsa saya fungsikan on click. Saya buat juga bundlenya dan saya buat value dari variabel nomor telepon atau notel dalam kata kunci A untuk dimasukkan ke dalam bundle. Lalu saya buat intent agar berpindah dari activity menu utama ke activity pulsa. Oke, saya masukkan bundle ke dalam intent untuk dikirimkan ke activity selanjutnya, yaitu activity pulsa.
start activity untuk berpindah ke activity pulsa. Nah, di activity pulsa saya deklarasikan banyak button, yaitu ada nominal 10k, di sini saya singkat menjadi nom 10k, nominal 20k, nominal 25, 30, 50, 75, 100k, 150, 200 dan 500k terakhir yang paling besar. Lalu saya deklarasikan variabel edit text. Edit text di sini notel yang diisi. Dan ada 2 string yang mana untuk ditampilkan di text view nantinya. Yaitu ada nominal dan metode. Oke, ini ada layout activity pulsa dengan banyak variabel pada komponen button. Jadi di sini banyak di activity ini dominan button saya buat yang berisikan nominal-nominal pada pulsa. Lalu ada notel yang diisi, ini bentuknya text, edit text. Lalu bundle, objek bundle ini fungsinya saya menerima bundle yang telah dikirimkan dari activity sebelumnya. Ini menerima bundle dengan kata kunci A yang sebelumnya telah dikirimkan dan saya set text. Oke. Pada button nominal 10k atau nom 10k saya buat fungsi onClick. Oke, ini jadi menyimpan input user. Jadi ketika user memilih button 10k, ini akan tersimpan dan otomatis membuat bundle yang mana dikirimkan value-nya untuk activity selanjutnya. Lalu saya buat intent untuk berpindah dari activity pulsa ke activity metode pembayaran. Bundle yang tadi dibuat berdasarkan inputan user pun saya masukkan ke intent dan saya buat start activity intent untuk berpindah dari activity untuk berpindah ke activity metode pembayaran. Di bawah ini semua sama fungsinya, yang membedakan hanya nominal saja. Jadi untuk mempersingkat waktu saya hanya menjabarkan yang nominal 10k karena pada intinya semua fungsinya sama, yang membedakan hanya nominal dari buttonnya itu saja. Oke, kita pindah ke metode pembayaran pulsa. Di metode pembayaran saya deklarasikan 4 variabel button, yaitu ada button Bank BRI, BNI, BCA, dan Bank Mandiri. Lalu saya deklarasikan variabel untuk text view yaitu dalam bentuk string, yaitu ada 3, nominal, metode, dan terima bundle. Terima bundle ini seharusnya ini ya, nggak usah, tapi yang nanti hanya dideklarasikan menjadi text view itu hanya nominal dan metode saja. Lalu ini layout activity metode pembayaran dan saya hubungkan variabel-variabel pada komponen button di layout metode pembayaran pulsa. Sini ada 4 karena tadi buttonnya ada 4. Membuat objek bundle, lagi-lagi saya menerima bundle yang telah dikirimkan dari activity sebelumnya untuk bisa ditampilkan di activity metode pembayaran. Ini dalam bentuk kata kuncinya A. Oke. Ini saya membuat fungsi onClick pada button BRI, button Bank BRI. Metode jadi menyimpan input user di button metode ke dalam text view Bank BRI. Jadi berdasarkan input user yang mana nantinya akan dibuatkan bundle. Lalu memasukkan value dari variabel nomor telepon dengan kata kunci A untuk dimasukkan ke dalam bundle, dan yang kedua kata kuncinya B dalam variabel ini harusnya diralat, ini harusnya variabel metode.
Lalu intent ini untuk berpindah activity dari activity metode pembayaran pulsa ke activity konfirmasi pembayaran pulsa. Bundle-bundlenya saya masukkan untuk bisa dilanjutkan atau dikirimkan ke activity konfirmasi pembayaran pulsa. Nah, kalau tadi sebelum-sebelumnya hanya ada satu bundle, sekarang saya mengirimkan 2 bundle, yaitu bundle dari nominal yang sebelumnya dikirimkan dari activity pulsa, lalu bundle metode yang dikirimkan dari activity metode pembayaran pulsa. Start activity untuk berpindah ke activity selanjutnya, konfirmasi pembayaran pulsa. Untuk yang bawah-bawahnya sama ya, fungsinya sama, yang membedakan hanya dari metodenya saja, buttonnya saja. Kalau ini saya menjelaskan Bank BRI, bawah-bawahnya itu hanya membedakan BNI, BCA, dan Bank Mandiri. Jadi saya hanya menjelaskan Bank BRI karena keseluruhannya sama, yang membedakan hanya namanya saja. Kita beralih ke konfirmasi pembayaran pulsa. Di konfirmasi pembayaran pulsa, saya deklarasikan 2 text view, yaitu ada nominal pembayaran dan metode yang dipakai. Button ada tombol konfirmasi pembayaran, dan saya mendeklarasikan variabel string untuk input pada edit text. Nominal dan metode. Oke, di sini ada activity konfirmasi pembayaran pulsa layoutnya, dan ada 3 variabel pada komponen button di layout konfirmasi pembayaran pulsa. Saya hubungkan. Lalu saya terima bundle yang dikirimkan pada activity sebelumnya, yaitu ada 2. Ada bundle nominal dan bundle metode dengan masing-masing kata kunci A dan B. Di sini saya set text nominal dan metode dalam bentuk text view. Jadi set text ini nominal dan metode itu akan terset atau menampilkan text view berdasarkan apa yang diinputkan oleh user. Jika pada nominal user menginputkan 10k atau nominal 10.000, di konfirmasi pembayaran akan terset akan ditampilkan nominal 10k. Jika 20k maka akan terset 20k, dan begitu seterusnya. Begitu juga dengan metode yang dipakai. Jika user menggunakan Bank BRI, maka yang ditampilkan akan Bank BRI. Jika BCA akan BCA, jika BNI dan Mandiri akan sama. Lalu pada tombol konfirmasi pembayaran, saya buat fungsi on click-nya. Oke, di sini saya membuat fungsi tombol konfirmasinya itu clickable untuk menampilkan toast yang berisi informasi transaksi terkonfirmasi, dan juga saat tombol diklik secara bersamaan toast ini muncul dan berpindah ke activity selanjutnya, yaitu activity selesai transaksi. Saya set start activity intent untuk berpindah ke activity terakhir, yaitu activity selesai transaksi. Lalu di activity ini saya deklarasikan hanya satu button yaitu button tombol ke menu utama. Di sini ada layout activity selesai transaksi, dan hanya ada satu variabel pada komponen button di layout selesai transaksi, yaitu hanya ada tombol ke menu utama dengan ID-nya tombol kembali ke menu utama. Yang hanya satu-satunya tombol di activity ini saya buat fungsi on click-nya untuk berpindah ke activity pulsa. Jadi kembali ke activity pulsa. Saya buat intent add flag untuk membuat intent prioritas. Lalu start activity berpindah ke
activity pulsa atau tujuan di mana intent itu dibuat. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya terkait project yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.